Pemirsa, bersamaan dengan penetapan oknum perawat D sebagai tersangka, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumsel dan Direktur Utama Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang menjenguk seorang bayi yang jaringnya putus akibat kelalaian seorang oknum perawat. Ya, dengan harapan kasus berakhir damai tak lanjut ke ranah hukum. AA, bayi yang jarinya putus karena kelalaian seorang oknum perawat saat membuka infus, masih dirawat intensif di ruang VIP Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Selatan dan Direktur Utama Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang menjenguk korban sekaligus mediasi dengan keluarga korban. Dari pertemuan tersebut, pihak Rumah Sakit Muhammadiyah berharap agar penyidik kepolisian dapat melakukan upaya kondusif agar kasus ini berakhir damai. Mediasi yang kita lakukan agar ada pertemuan, mereka terima. Tinggal nunggu anaknya sembuh dan sudah berada di rumah. Berkaitan ini, pihak pasien dengan Ibu D, kata kamu tadi, saya kira tinggal nunggu waktu saja. Tinggal nunggu waktu bisa berdamai, kondusif, dan akan terjadi pertemuan kekeluargaan yang nanti ujungnya tidak akan sampai ke ranah hukum. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan keterangan saksi-saksi dan gelar perkara, pihak kepolisian Polrestabes Palembang telah menetapkan oknum perawat D sebagai tersangka. Daripada alat bukti yang ada, keterangan saksi, kemudian juga dari bukti petunjuk dan bukti surat, kita naikkan dan menetapkan salah satu tersangka berinisial DN. Perawat itu ya, Bang? Selanjutnya. Sebelumnya kasus ini terkuak karena adanya laporan dari ayah korban ke Polrestabes Palembang mengenai malapraktek oknum perawat di Rumah Sakit Muhammadiyah yang menyebabkan jari anaknya yang masih bayi putus. Kini kondisi korban berangsur membaik dan dalam waktu dekat akan segera pulang ke rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini sudah bergabung bersama kami Kapolrestabes Palembang AKBP M. Ngajib. Selamat siang, Pak Ngajib. Selamat siang, Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bagaimana perkembangan kasus ini sehingga kemudian informasi yang kemudian kami dapatkan perawat dengan inisial D sudah dijadikan tersangka. Seperti apa perkembangannya, Pak Ngajib? Ya, jadi untuk perkembangan saat ini tentunya kami sudah melakukan gelar perkara terhadap proses daripada penyelidikan dan penyidikan, bahwa berdasarkan alat bukti yang ada, baik dari keterangan saksi, kemudian alat bukti petunjuk, dan kemudian juga ada alat bukti surat yang merupakan hasil visum et repertum, kami sudah dapat meningkatkan dan menentukan tersangka inisial DN yang merupakan salah satu perawat di salah satu rumah sakit di Muhammadiyah. Kita tentunya untuk tindak lanjutnya, kita akan melakukan pemanggilan dan menentukan tersangka yang patut kita duga sebagai pelaku daripada laporan tersebut. Baik, Pak Ngajib, apa tuntutan dari keluarga terhadap rumah sakit ataupun terhadap perawat tersebut, Pak Ngajib? Ya, kalau tuntutan dari korban, tentunya sampai saat ini mendasari kepada laporan polisi untuk dilakukan satu proses hukum untuk menentukan peristiwa tersebut yang sebenarnya. Nah, sehingga kami lakukan tentunya langkah-langkah proses penegakan hukum. Baik, ya Pak Ngajib, tentu saja dari kelalaian ini ada sebuah konsekuensi yang sangat besar, yaitu adalah putusnya jari dari bayi yang kemudian ini memang menyita perhatian dari masyarakat sendiri. Lalu tindakan apa dari rumah sakit sendiri untuk kemudian semacam ada operasi rekonstruksi atau apa yang akhirnya dapat mengobati kondisi dari bayi yang menjadi korban ini, Pak Ngajib? Ya, kalau
sementara ini kami sudah mendapatkan informasi bahwa dari pihak Rumah Sakit Muhammadiyah sudah melakukan tindakan-tindakan tentunya untuk membantu proses penyembuhan daripada korban. Dan sangat responsif sekali bahwa pihak rumah sakit untuk membantu kelancaran daripada kesembuhan korban. Baik, Pak Ngajib, apakah mengetahui bagaimana kondisi bayi tersebut pada saat ini, Pak? Kalau dari hasil pantauan kami sudah melihat di sana juga untuk kondisi daripada anak tersebut sampai sekarang sudah baik. Baik. Namun masih dalam kondisi untuk perawatan. Ya, Pak Ngajib, sebelumnya ada informasi mengenai upaya dari rumah sakit sendiri untuk kemudian melakukan pendekatan kepada keluarga agar proses hukum tidak kemudian akan terus berlanjut begitu. Ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya upaya itu sudah tidak bisa lagi dilakukan atau seperti apa? Masih bisa. Selama dalam proses penyidikan di kewenangan kami dari kepolisian, tentunya upaya-upaya damai untuk bisa kita lakukan tindakan restoratif justice ini masih terbuka. Baik. Sehingga kita tentunya kembali kepada mereka, antara korban dan juga pihak daripada tersangka. Dan tentunya intinya kami dari kepolisian lebih kepada untuk kebaikan dan kemanfaatan dan kemaslahatan daripada masyarakat. Kita akan melakukan adil tentunya dan juga tegas. Kalau memang ada penyelesaian di antara mereka, antara korban dan pelaku, dan pihak terkait, ya kami lakukan, bisa lakukan restoratif justice. Baik, Pak Kombes M. Ngajib, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Tentu saja kita akan sama-sama kawal kasus ini begitu ya, agar kemudian dari keluarga sendiri betul-betul mendapatkan ganti rugi dan lain sebagainya lah, yang memang harus disampaikan dari pihak rumah sakit. Terima kasih, sampai jumpa, saya selalu Pak Ngajib.